kamu apa yang dinamakan dengan karies gigi? Karies gigi adalah kerusakan jaringan gigi hingga membentuk lubang. Karies gigi ini diawali dengan tumbuhnya bercak putih pada permukaan gigi, kemudian menjadi kuning, coklat, semakin gelap hingga berwarna hitam. Nah, itu adalah tanda gigi sudah berlubang. Proses terjadinya karies gigi adalah bakteri yang bekerja untuk memakan sisa makanan, kemudian menghasilkan asam dan racun. Asam yang dihasilkan akan merusak gigi, kemudian racun yang dihasilkan akan menyebabkan radang gusi. Nah, proses perjalanan karies ini berdasarkan atas lapisan gigi dari luar sampai ke dalam. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu ya sama si gigi yang putih bersih ini. Gigi terbagi menjadi 3 bagian. Yang di atas adalah mahkota gigi, yang di tengah adalah leher gigi, kemudian yang di bawah adalah akar gigi. Nah, kemudian jika gigi dibelah menjadi 2, akan kelihatan lapisan-lapisan giginya. Pertama adalah bagian enamel gigi. Enamel gigi ini adalah bagian yang paling keras di antara lapisan yang lain. Enamel gigi ini berwarna putih jika kita lihat dari kejauhan. Kemudian yang kedua adalah lapisan dentin. Lapisan dentin ini adalah lapisan yang berfungsi untuk melindungi saraf gigi. Dan lapisan dentin ini warnanya agak kekuningan. Lapisan selanjutnya adalah rongga gigi atau pulpa gigi yang berisi dengan saraf-saraf gigi. Nah, syaraf gigi ini akan mengisi sampai ke saluran akar. Syaraf gigi akan selalu bersama-sama dengan pembuluh darah. Keduanya bertugas sebagai pusat rangsangan dan sumber makanan yang berfungsi untuk gigi bertumbuh. Bagian selanjutnya adalah sementum, yaitu tempat melekatnya akar gigi dengan tulang gigi. Dan tulang gigi ini adalah tempat di mana gigi itu ditempatkan yang kemudian akan tertutup sama gusi. Nah, sudah tahu kan bagian-bagian giginya? Sekarang kita simak ya perjalanan karies dari lapisan luar sampai ke lapisan dalam. Ini dinamakan karies enamel atau karies email. Orang biasa menyebutnya karies superficial atau karies permukaan. Ditandai dengan bercak putih, kuning, coklat, atau hitam. Pada kondisi ini biasanya belum menunjukkan reaksi apa-apa. Kadang orang suka cuek dengan kondisi ini, kecuali memang orang yang sering kontrol ke dokter gigi 6 bulan sekali. Dan dalam kondisi ini mudah dideteksi dengan alat pendeteksi karies. Solusinya adalah ditambal sebelum merasakan reaksi lebih lanjut, yaitu reaksi sakit. Yuk jadwalkan kontrol rutin ya, 6 bulan sekali ke dokter gigi. Ini dinamakan karies dentin. Pada kondisi ini setiap orang reaksinya berbeda-beda. Kadang orang ada yang merasa sakit, tapi sakitnya hanya sebatas ngilu saja jika terkena makanan manis atau minuman dingin. Pada kondisi ini sebaiknya kita segera melakukan penambalan karena karies ini akan terus berproses. Jika tidak dilakukan dengan penambalan, malah akan menyebabkan keadaan semakin parah. Keadaan semakin parah akan ditunjukkan pada kondisi seperti ini, yaitu karies pulpa. Biasanya orang sudah tidak tahan lagi dan rasa nyeri, ngilu. Kadang pasien malah butuh berobat di puskesmas karena membutuhkan obat untuk menahan rasa sakit. Pada kondisi ini biasanya juga orang tidak bisa tidur, kemudian tidak mau mendengar orang ribut atau marah, dan seringnya malah pasien maunya langsung dicabut karena sudah tidak tertahan lagi dan tidak bisa berpikir logis lagi, hanya terpikir untuk membuang gigi yang bikin kita tidak bisa berbuat apa-apa. Solusi pertama yang diambil adalah mengkonsumsi obat pereda sakit yang tentunya cocok untuk diri kita sendiri dan sesuai dosis ya. Kemudian langkah selanjutnya datang ke puskesmas atau ke dokter gigi. Langkah selanjutnya dokter akan mematikan syarafnya. Kemudian dokter akan menganjurkan untuk perawatan saluran akar jika gigi masih mau dipertahankan. Kalaupun gigi tidak mau dipertahankan atau terpaksa tidak bisa dipertahankan, tindakan selanjutnya kemungkinan bisa diambil dengan pencabutan gigi.
Tindakan pencabutan gigi sih pilihan terakhir ya. Cuma dipikir lagi kali ya, jika kita masih bisa mempertahankan giginya, jangan buru-buru dibuang, apalagi masih bisa diperbaiki. Kondisi selanjutnya adalah infeksi gigi. Ini biasanya terjadi ketika kita mengabaikan berkomitmen kondisi sebelumnya. Dan kondisi infeksi gigi ini sebenarnya masih bisa tertolong karena daya tahan tubuh yang bagus biasanya sanggup menahan rasa sakit. Tetapi orang yang cenderung mengabaikan kondisi kebersihan giginya, pastinya karies sendiri akan terus berproses karena dibiarkan sampai menginfeksi jaringan gigi, akar gigi sampai ke gusi, yang menyebabkan gusi meradang dan membengkak di daerah sekitar gigi, antara lain dari pipi, mata, belakang telinga, bahkan sampai ke leher. Pada kondisi ini, pasien mau tidak mau harus berobat ke klinik gigi, ke puskesmas atau ke rumah sakit untuk meringankan kondisi giginya. Bisa saja kita terpikir untuk membeli obat secara mandiri di apotek, tetapi kita harus lebih bijak untuk mengenali penyebab gigi sakit terlebih dahulu, baru mengobati sesuai dengan golongan obat yang dianjurkan. Apalagi penggunaan antibiotik yang tidak tepat dan tidak sesuai dengan anjuran dokter akan menyebabkan masalah yang lebih lanjut dalam tubuh kita sendiri. Menyediakan obat pengurang rasa sakit seperti paracetamol sangat dianjurkan dan hanya digunakan pada saat yang diperlukan saja. Pemberiannya pun harus disesuaikan dengan dosis yang dianjurkan ya. Yuk tetap cerdas mengatasi masalah kesehatan gigi di rumah. Jangan lupa jaga kebersihan dan kesehatan gigi adalah langkah paling utama. Tetap saling mengingatkan antara anggota keluarga menyikat gigi sebelum tidur dan sehabis makan. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat ya.